Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Patria TV dimanapun saja berada, kembali kita berjumpa dalam program I Love Pesantren bersama saya, Mustafa. Kali ini kami mengajak sahabat-sahabat semua untuk mengikuti secara langsung, yaitu kegiatan berkaitan dengan kepesantrenan. Kali ini kita berada di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Tazkiyah Insani Pengasinan Depok. Untuk itu, mari kita ikuti program ini dari awal sampai dengan akhir. Sukses dan berkah selalu untuk kita semua. Sekitar tahun 2007-2008 dari mulai saya kesini lebih intensif, ya itu rata-rata memang masyarakat di bawah lah ya gitu ya. Nah ternyata alhamdulillah mereka menerima saya gitu, yang tadinya sedikit lama-lama jadi banyak alhamdulillah. Nah terus ibu-ibu menyampaikan begini, Umi di sini anak-anak nggak banyak yang ngaji gitu kan. Iya. Mau ngaji Umi, ya sudah kalau maunya hari apa, akhirnya saya kasih waktu hari Sabtu. Jadi kesini akhirnya yang tadinya cuman seminggu sekali, saya sempatkan seminggu 2 kali dari Sabtu. Akhirnya saya dirikan lagi, yaitu khusus Taman Pendidikan Al-Quran khusus untuk anak-anak dan remaja. Jadi seminggu 2 kali saya kesini. Nah sampailah mungkin beliau melihat keseriusan saya yang walaupun hujan panas, ya ibarat kata nggak ada inilah tanpa kenal lelah kesini gitu ya, dari Pamulang itu, kemudian juga dari mana-mana kadang saya kesini, apapun lah ditempuh. Nah, terus beliau tadi udah Umi kira-kira mau nggak bersedia tinggal di sini. Nah, sampailah beliau mewakafkan tadi yang disampaikan oleh Abi. Nah kemudian juga tentunya memang semua itu berproses bagaimana agar anak-anak itu mau gitu ya, mau dan mengikuti apa yang kita arahkan ya. Nah, strategi saya diantaranya yaitu melalui Al-Quran. Selain melalui Al-Quran juga melalui sholawat Nabi. Ya ternyata ibu-ibu itu senang kalau diajak baca sholawat, ya diajak ya istilahnya nyanyi-nyanyi gitu ya. Ya anak-anak juga gitu ya. Nah, jadi saya ajarkan semenarik mungkin gitu agar mereka itu mau gitu. Sehingga memang kita beli alat-alat hadroh, ya kita juga beli alat-alat marawis ya buat menarik mereka ya. Kemudian juga kita adakan semacam lomba-lomba untuk menarik mereka ya, lomba di antara mereka lah gitu ya. Dan memang dengan bahasa hati ya. Nah, sehingga Abi selalu menyampaikan ya bahwa pesantren ini tuh disebutnya pesantren ramah lingkungan dan ramah anak gitu. Jadi Ustadz itu kalau masuk di sini nggak ada gerbang gitu kan, ya kemudian juga nggak kelihatan seperti pesantren ya. Jadi memang kita falsafahnya seperti dulu saya nyantri di kampung ya, di sana itu membaur dengan masyarakat. Iya, membaur dengan masyarakat. Jadi sepertinya nggak ada sekat gitu ya. Bahkan masyarakat itu ngerasa anak-anak santri itu anak saya, anak kami gitu ya. Sehingga waktu itu memang sempat gini, kalau ada wali santri datang, Umi memang anak-anak ini nggak bakalan lari, insya Allah. Kalau ibu yakin anaknya anak soleh, insya Allah walaupun tidak ditutup dengan gerbang, mereka tahu mana yang boleh, mana yang tidak gitu. Kalaupun toh mungkin ada, mungkin ya dari sekian itu mungkin 1 atau 2 mungkin memang anak-anak yang sifatnya memang harus ada perhatian khusus gitu. Tapi alhamdulillah kami jalani ya seperti ini adanya gitu. Dan waktu itu juga kita punya pemikiran, apa ada ya Bi anak yang mau nyantri di tempat yang seperti ini gitu. Terus yang disemangati oleh Abi maupun oleh orang tua saya yaitu selalu manjadah wajadah gitu. Ya kemudian siapapun yang mau bersungguh-sungguh dan ikhlas dan sabar, ya orang yang ikhlas itu kekuatan apapun tidak mampu mengalahkan ikhlas dan sabar. Itulah ya Pak Ustadz, sehingga ketulusan kami, kesabaran kami itulah mungkin dipandang oleh masyarakat sekitar sini bahwa kami memang benar-benar mau berjuang gitu, karena mau ngurusin
anak yang kurang mampu gitu kan, dari ngurusin gimana pakai sendal, gimana ngelipat baju, gimana mandinya kan. Memang anak-anak seperti itu kan tadinya kurang perhatian ya. Maka dengan sentuhan kita, dengan belian kita itu akhirnya dia mau gitu. Nah itulah yang kami lakukan. Tadi mulai 6 santri, kemudian berapa tiap tahunnya, masih ingat angka-angkanya? Dari memang cita-cita kami berdua itu angka 41. Jadi kata orang tua saya, kalau kamu sudah bisa mengumpulkan angka 41, itu angka keramat katanya. Masya Allah. Ya, dimana kita kan sering dianjurkan puasa 41 hari kan gitu ya. Kemudian kalau kita melakukan sesuatu agar dinilai istiqomah kan harus melalui batas 41 gitu. Sehingga kata 41 kita sering ucapkan, pokoknya kita cari santri, minta sama Allah 41. Nah, sehingga dari 6 bertambah 15, 20 sampailah di kita tuh sekarang alhamdulillah ada 76 ya, yang mukim 76. Kemudian ada juga kan sekarang karena lagi ada PPKM jadi total semua 87. Sekarang ya, memang itu masih mungkin masih jauh kali ya. Tapi kan karena memang kita benar-benar dari nol dan ini programnya tahfidzul Quran tahassus dan sekolahnya juga kita belum punya. Artinya mungkin beda dengan pesantren-pesantren yang mungkin gedungnya bagus, udah ada sekolahannya, mungkin daya tariknya dari situ. Jadi di sini fokusnya santrinya untuk penghafal Al-Quran ya? Ya, awal mula memang kita benar-benar memegang satu amanah dari guru saya maupun dari orang tua saya, yaitu istilahnya madep dampar gitu ya. Harus ada generasi yang mau ngadep dampar. Apa itu Pak Yai? Ngadep dampar itu ngajarin baca Quran, sorogan Quran. Kalau ngajarin Quran itu kan harus berhadapan-hadapan satu. Sistem klasikal itu tidak bisa terjangkau. Mungkin beda dengan ngaji kitab Ustadz ya. Kalau ngaji kitab mungkin satu halakoh bisa 500 orang, gurunya duduk di atas kursi. Tapi yang namanya ngaji Quran itu satu-satu ditongkrongin. Di sini seperti itu? Iya, seperti itu. Baik. Ya, sehingga metodenya? Iya, betul. Iya. Nanti ada baik. Misi-misi. Oh iya, baik. Oke. Makanya kenapa 41 itu saya hanya berkemampuan seperti itu gitu. Karena kalau ngajar Quran saya melihat guru saya diajarin langsung. Nah, kalau mau nambah harus ada regenerasi, harus ada anaknya, biasanya melibatkan istrinya, suaminya, anaknya, mungkin adiknya atau siapa yang memang dia fokus ngajarin Quran. Nah, alhamdulillah kurang lebih kita berjuang tadi sampai 2015 gitu ya. Itu memang itu masa-masa sulit Ustadz ya. Ketika kita pindah ke sini, Masya Allah luar biasa ya, tentunya proses itu tidak begitu serta-merta, karena selain kita bagaimana menyenangkan dengan ngajarin nyanyi-nyanyi tadi, sholawatan, dengan hadrah, dengan itu, ternyata itu nggak cukup. Ya, ternyata memang anak itu nggak hanya mau ngaji saja, sehingga harus dikasih bekal sekolah. Nah, akhirnya kita cari modal, karena anak ini mau kalau disekolahin. Nah, sehingga akhirnya kita bismillah, selain juga ngaji di sini, kita sekolahkan, yaitu nggak jauh dari sini ada namanya SMP Nusa Bakti yang memang terjangkau lah dari segi finansial. Hingga adalah kita tampung waktu itu sekitar 30 anak. Ya, sampailah mencapai 41 anak. Ya, saat itu kita sudah lega. Sesuai dengan doa itu tadi? Iya, benar. Alhamdulillah Abi. Pokoknya kita udah nggak pakai nanya, Mi, udah nggak pakai mau yatim, mau doa apa. Ya, waktu itu pokoknya ada yang mau kesini dan mau ngaji, mau disekolahin tuh. Ya, walaupun memang adalah kita persyaratan harus yatim piatu duafa, tapi setelah kita lihat, kita analisa, ternyata memang anak yang mau ngaji, mau baca Quran, mau menghafal, dan mau di dalam pondok, mau di sekolah, itu ternyata seperti mencari jarum di dalam lautan gitu ya. Sehingga saat itu ya udah bismillah lah, yang penting dia mau ngaji. Nah, sehingga waktu itu memang kita yang fokusnya mau yatim duafa atau yatim piatu itu memang tidak semuanya. Sehingga duafa pun kita terima. Tuh. Nah, itu sampailah di 2015 itu seingat saya itu
yang selesai tahfidzul Quran itu hanya dua orang itu. Dua orang. Ya, dua orang ya, kita mulai dari berjuang di sini ya. Itu belum anak pribumi belum. Belum ya. Memang terus terang anak pribumi itu rata-rata kan emang duafa ya. Emang kita benar-benar diuji banget ketika kita itu ngajarin anak yatim piatu duafa itu ya. Tidak semudah membalikkan tangan. Mungkin kalau anak-anak menengah ke atas, mungkin anak-anak yang sudah diajarin disiplin, istiqomah oleh orang tuanya ya, mungkin daya kecerdasannya juga beda ya. Nah, sampailah di 2016 itu ada teman saya, teman alumni IIKI mengadakan satu pertemuan. Nah, karena saya tahu punya pesantren, udah di tempatnya ini punya Hanum, akhirnya udah kesini teman-teman seangkatan. Nah, dari situlah munculnya rezeki ya, Masya Allah. Terbuka. Ya. Jadi teman-teman itu dikit-dikit akhirnya nitip anak saya ya. Nah, muncullah dari situ. Nah, saya bilang. Termasuk ada orang tua asuh juga atau orang yang mensupport misalnya. Iya, betul. Ya. Kalau dari orang tua asuh memang sejak kami membangun pesantren itu ya yang mensupport dari jamaah saya itu. Jamaah yang ada itu. Dari jamaah, dari kebanyakan dari murid-murid yang saya ajarin tadi. Karena tadi kan saya ngajar di Pondok Benda, di Bukit Pamulang Indah, di Komplek Modern Hill. Ya pokoknya di mana-mana, di mana minta saya ngajar, saya datengin. Bahkan hataman Quran tuh dari bahasanya dari Sabang sampai Merauke. Kita jabanin lah demi untuk mewujudkan impian di sini ya. Membangun ini memang benar-benar ibaratnya menguras keringat gitu. Tapi suka dukanya luar biasa. Ya, betul. Nah, jadi seperti itu sehingga dari Bukit Pamulang Indah itu, dari jamaah disitulah banyak sekali yang sampai sekarang masih mensupport pondok pesantren ini ya, termasuk juga jamaah dari Komplek Modern Hill yang di Pondok Cabe itu sampai sekarang pun masih mensupport di pondok pesantren ini itu Ustaz ya. Oke, baik. Lalu sampai hari ini sudah berapa wisudawan yang sudah wisuda untuk yang para penghafal Quran? Betul, ya. Jadi jumlahnya insya Allah sudah ada 24. Ada level-levelnya pastinya, berapa juz? 10, 20, 30 misalnya? Kalau yang sudah 30 juz ada 24 dari sejak didirikan itu. 24. Jadi kemarin yang terbanyak itu, kita itu ada 14. Ada 14 santri. Itu ya. Baik, Pak Kiai Haji Nahrawi Ahmad, terkait dengan kurikulum dan juga visi misi bisa disampaikan kepada pemirsa kita Patria TV. Tafadhol. Alhamdulillah. Ya, inilah kira-kira kita mendirikan pesantren. Ya alhamdulillahnya kami ini punya sedikit pengalaman di perusahaan. Sehingga misi atau cita-cita kami membangun pesantren mau menghilangkan kesan bahwa pesantren itu jorok, kumuh dan segala macam. Kan pemandangan masyarakat seperti itu, sehingga banyak pesantren itu seolah pesantren masyarakat marginal. Nah, saya punya pandangan bagaimana kesan itu akan hilang. Makanya saya di sini bertekad memimpin pesantren itu menggunakan dua gaya kepemimpinan atau gaya ini, yaitu tradisi pesantren kami tetap pertahankan, yang kita terima, yang kita lihat di terutama pesantren di Pantura ya. Itu tradisi seperti apa. Kemudian saya merge dengan sistem manajemen perusahaan, sehingga kami di sini harus bisa menggunakan sistem manajemen perusahaan. Bagaimana anak ini bisa disiplin, bagaimana anak ini bisa mengikuti segala aturan, terus bagaimana dia bisa hidup bersih, bagaimana dia bisa mengikuti dengan baik, dengan nyaman dan tentram. Itulah pengalaman di perusahaan saya tuangkan di sini, sehingga muncullah ada visi misi. Visinya kita memang mengadop dari pesannya gurunya Umi. Waktu itu alhamdulillah gurunya itu datang langsung ke sini waktu kita pondasi. Alhamdulillah. Jadi enggak, ya Allah lah yang mendatangkan. Beliau ada di Demak dari sana ke sini. Peletakan batu pertama ya. Itu di sini langsung mendoakan dan pesan. Pesannya jangan noleh-noleh, apa istilahnya, jangan lihat kiri kanan. Yang kamu ajarkan hanya Quran saja, tidak usah yang lain.
Nah itu kemudian kita tuangkan dalam visi kita, yaitu ini, membentuk insan berkhidmat terhadap Al-Qur'anul Karim. Jadi kita di sini visinya, cita-citanya ya membentuk anak yang mau mengurusi Al-Qur'an, mau menjaga Al-Qur'an, tidak sekedar menghafal atau bisa membaca Al-Qur'an, tapi harus benar berkhidmat. Namanya berkhidmat, mengabdi, mencintai dan menjaga Al-Qur'an. Hidupmu selama hidupmu ya untuk mencintai dan menjaga Al-Qur'an. Nah itu kira-kira visi kita sesuai dengan arahan dari guru tadi. Tidak perlu mengambil, sehingga di sini juga tidak ada istilahnya pelajaran-pelajaran yang sifatnya tidak mendukung Al-Qur'an. Tapi ada beberapa pelajaran-pelajaran yang memang untuk mendukung Al-Qur'an kita mendukung pelajaran Al-Qur'an kita selenggarakan. Nah, ini itu adalah visinya. Misinya bagaimana menciptakan atau nanti mewujudkan visi itu, kita ada misinya, yaitu satu, menyelenggarakan pendidikan tahsinul Quran dan menghafal Al-Qur'an. Karena apa? Di sini menyalakan tahsinul, karena sebelum dia tahsinnya bagus, dia tidak akan bisa menghafal Al-Qur'an dengan bagus, karena bahasa Al-Qur'an beda dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab belum tentu bahasa Quran, tapi kalau bahasa Quran pasti bahasa Arab. Cuman kan harus ada aturannya. Kalau bahasa Quran kan ya Ustaz sendirilah ahli Quran, mungkin saya nggak bisa jelaskan. Kalau bahasa Arab insya Allah boleh, tapi kalau di dalam Al-Quran insya Allah tidak boleh, harus ada ikhfa, ada tajwidnya, ada tajwidnya kan. Nah inilah tahsinnya inilah yang pertama kita genjot. Setelah tahsinnya dia bagus, kemudian baru menghafal kelasnya. Nah inilah sistem kita, sehingga nanti dia benar-benar menggigit terhadap Al-Qur'an. Kalau dia sudah bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Qur'an, itu kan akan menggigit otomatis. Nah inilah yang kita selenggarakan, adalah bagaimana dia menanamkan, dia bisa menikmati bacaan Al-Qur'an. Ya, salah satunya mengejar tahsinul Qur'an yang lebih bagus. Kemudian yang kedua adalah misi kita, di samping menggenjot tahsinul Qur'an, juga menyelenggarakan lembaga pendidikan pesantren yang bersanad. Ya, jadi alhamdulillah Umi-nya ini adalah Al-Qur'annya adalah bersanad yang ke-32 dari Pondok Pesantren Bustanul Ustaqil Quran, sehingga anak-anak kita bersanad dari Rasulullah ke-33. Jadi itu kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa kamu menyandang sanad yang ke-33. Dengan demikian dia akan tertanam lagi, semakin yakin bahwa ilmu saya dari Rasulullah. Terhubung langsung ke Rasulullah. Iya, jadi ke-33 sehingga untuk keyakinan, sehingga dia tidak main-main lagi. Nah inilah, kemudian di samping bersanad, berfaham ahlu sunnah wal jamaah. Ya, kita tidak mengajarkan yang aneh-aneh, yang akhirnya ada kepala terpenggal, tidak ada. Dan memang dari gurunya, guru kita semua ahli sunnah wal jamaah, ya kita mengajarkan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang ketiga adalah bersih, rapi, ya. Kemudian dan peduli. Bersih, rapi, nggak peduli, nggak ada artinya. Ya. Peduli tapi kotor, nggak ada artinya. Bersih, rapi, peduli. Peduli itu apa? Ya peduli ngajarin, peduli membantu orang segala macam. Ya bersih apa? Bersih hatinya, bersih lingkungannya. Bersih. Nah inilah yang cita-cita kita menginginkan, kesan pesantren jorok itu tidak muncul lagi. Ya, di sini kita tanamkan itu. Kemudian poin ketiga, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang menunjang kemandirian santri. Jadi kita di samping mengajarkan menghafal Al-Quran, juga kemandirian mereka harus kita ajarkan, seperti beternak, atau kita ada kolam ikan nanti di sana. Bagaimana dia, tapi dia nggak terjun langsung, paling nggak dia tahu ini loh cara beternak, harus cari bibit, bikin segala macam, harus bercocok tanam, kita ajarkan. Kemudian yang laki-laki bagaimana ganti lampu, bagaimana ganti keran, jangan sampai nanti lampu mati, kalian berkeluarga malam-malam mati lampu, harus cari tukang listrik. Ya, kalau malam mati ya kalian harus bisa ganti sendiri, istrimu, anakmu nggak nangis. Itu diajarin kemandirian semacam itu, yang sifatnya dia untuk bisa menyelesaikan permasalahan di dia sendiri, kita ajarkan. Nah, itulah kira-kira visi misinya. Kemudian dari situ kita tuangkan dalam kurikulum.
kurikulumnya, jadi tadi bersanad segala macam itu adalah satu. Jadi di sini 24 jam insya Allah selalu dalam keadaan tholabul ilmi. Ya, tidak ada istilahnya kemana-mana. Jadi waktunya padat untuk Al-Quran. Al-Quran. Ya, jadi Senin sampai Jumat. Jumat. Senin sampai Jumat itu adalah dari bangun pagi 3:30 atau jam 3 udah dibangunin, 3:30 udah. Ya, namanya anak-anak itu kalau sendiri-sendiri susah. Ya. Akhirnya 3:30 harus jamaah tahajud. Sama tahajud, kemudian kalau yang anak-anak emang udah punya tanggungan, yang udah ini, dia lanjutkan dengan murojaah hafalannya sampai subuh. Ya. Nah, setelah subuh, kita ajarkan dikir-dikir. Ya, seperti yang diajarkan guru-guru kita, ya tetap kita itu dikir itu adalah salah satu alat kita untuk benar-benar bisa dekat dengan Allah. Mengetuk pintu langit. Mengetuk pintu langit. Jadi habis sholat subuh itu ada dikiran, ada sholawatan, ada baca Quran, ada itu sampai jam 7? Sampai rata-rata jam 5:30. 5:30, oke. Jam 6, kemudian dia jam 6 karena dia kalau ngaji tidak boleh pakai mukena. Oke. Kita kesannya enggak ini, baru rapi, harus pakai baju yang terbaik. Tidak boleh. Saya enggak mau santri pakai daster, tidak boleh. Ya, jadi menanamkan dari sejak dini dia harus selalu tampil sebagai seorang muslim yang benar. Jadi menutup aurat yang benar, bersih, rapi. Gitu. Jadi habis sholat subuh, jamaah subuh, dikir itu pakai mukena. Begitu selesai itu dia kembali ke kamar, ganti baju, kostum ngaji. Khusus untuk menghadap Al-Quran. Al-Quran. Jadi tidak boleh pakai yang ini. Walaupun sudah ini tapi asal bersih, tidak harus baru, tapi pokoknya harus sepantasnya kalian menghadap Al-Quran, karena Al-Quran nanti setornya kepada Allah, tidak boleh sembarangan. Dilanjutkan breakfast. Belum. Masih belum. Jadi langsung dari habis dikir langsung balik ke kamar, ganti kostum, ngaji langsung sampai 7:30. Sampai 7:30. Ngaji Quran, ada yang setoran, ada yang berusaha ulang segala macam. Ya ada yang taksim tadi belajar gitu. Nah, baru 7:30 baru sarapan pagi. Sarapan pagi, kemudian dia bersih-bersih, mandi segala macam, jam 9 masuk lagi. Jam 9 masuk, dipimpin sama instruktur untuk sholat duha berjamaah. Kemudian sampailah duhur. Dia ngaji Quran itu. Ngulang lagi. Jadi ada yang bikin setoran, ada yang murojaah, ada yang memutkinkan segala macam. Pokoknya program itu tapi diawasin sama instruktur. Nah, kalau yang subuh tadi adalah umiknya nerima setoran. Kalau duha itu setorannya kepada instruktur sebelum masuk ke umiknya. Sehingga masuk ke umiknya itu udah langsung clear. Tidak berulang. Kalau maju ke umiknya berulang, nanti santri sekian gimana? Nggak kebagian. Yang maju itu udah harus clear, harus cepat. Nah, udah inilah itu disiapkan di duha. Setelah duhur, kemudian setelah duhur biasalah habis sholat dikir juga. Dikir ala pesantren ala masjid di Pantura gitu, astagfirullah itu selesai, kemudian baru makan siang. Zikir yang terdengar ya? Ya terdengar. Memang untuk ngajarin di sini untuk berlatih, bukan untuk batin. Jadi semuanya ini sampai ngaji pun harus keluar suara. Zikir keluar suara, sholawat keluar suara. Tidak ada ya bilang suara bagi wanita kan aurat. Ya kalau di sana, di sini berlatih kalau aurat nanti batin semua, jadi santri batin nanti. Jadi jam 9, kemudian sampai jam 10. Itu jam 9 sampai 10 itu belajar mandiri tanpa ditunggu gurunya. Jam 10 kembali ke kamar, jam 11 mati lampu. Semuanya harus istirahat. Selesai. Kemudian itu balik lagi. Rutin begitu sampai hari Jumat. Kemudian Sabtu baru ada madrasatul Quran. Jadi ada pelajaran fikih, akidah awam, kemudian ada apa lagi? Fikih, akidah, terus ada pendukung tahsin, pendukung taklim. Jadi kitab-kitab yang mendukung itu kita ajarkan untuk Sabtu Minggu. Kemudian Ahadnya itu ada itu tadi pelajaran yang mandiri tadi, bersih-bersih segala macam. Nah, itulah rutinitas begitu. Nah, alhamdulillahnya sekarang ini di tahun 2020 ada tambahan, yaitu tambahan
bahwa kita diajak kerjasama dengan SMA Negeri 5 Depok dan SMP 10 Negeri Depok. Sebagai anak-anak santri ini diperbolehkan untuk belajar di sana dengan tatap muka 20%. Jadi kita tidak perlu hadir ke sekolahan, tapi gurunya yang datang ke sini. Guru dari SMA 5 maupun SMP 10 nanti datang ke sini. Itu waktunya kapan? Itu adalah nanti di minggu kedua, hari Ahad. Jadi khusus hari Ahad. Minggu kedua ada pelajaran untuk sekolahan umum. Sehingga nanti santri-santri kita sudah dibekalin dengan ijazah SMP negeri dan SMA negeri. Nah inilah poin yang terpenting sehingga dia bisa berkompetisi di perguruan tinggi. Negeri khususnya. Kalau kemarin sebelumnya itu paket. Kalau paket tuh untuk kompetisi ke negeri itu hanya jalur tes. Tapi kalau ini bisa jalur prestasi atau jalur apa ya istilahnya. Nah itulah kira-kira yang menjadi ini dan alhamdulillah itu bisa terrealisasi sehingga seperti ini. Ya, mari untuk ini kita lebih ini kita lihat anak-anak. Baik, kita akan melihat penampilan anak-anak santri kita dalam membaca Quran dan juga bersolawat insyaallah. Baik, mari bagi sama-sama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا وتهمس بها الجهة الهية وإلى دين الإسلام وإلى الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وتهمس بها الجهة الهية وإلى دين الإسلام وتهمس بها الجهة الهية وإلى دين وإظهار شاعر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شاعر على طريقة جمعية نهضة العلماء وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الله 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 ثبت وانصر على جميع نهضة العلماء للعلاء كلمة الله جميع نهضة العلماء للعلاء كلمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشد وتهمس بها الجهة الهية وإلى دين الإسلام وتهمس بها الجهة الهية وإلى دين الإسلام. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله
Ya, alhamdulillah pemirsa Patria TV, tadi sudah kita saksikan bersama penampilan kebolehan suara merdu dari santri-santriwati Pondok Pesantren Tahfizul Quran, yaitu Tazkiyah Insani Depok. Dan tadi kita dengarkan bacaan Al-Qur'annya dan juga sholawatnya. Ya, Pak Kiai Haji Nahrawi Ahmad, ini ruangannya cukup besar. Ini ruangan khusus untuk tempat belajar. Ya. Selain itu apa saja? Alhamdulillah, jadi sampai sekarang ini ya inilah tempat nangisnya anak-anak, stresnya anak-anak di sini. Jadi yang di tempat lain itu hanya untuk tidur, untuk mandi. Tapi hampir 80% anak-anak ya ada di sini. Nah, sementara ini alhamdulillah sekarang santrinya semakin meningkat, nih udah nggak muat lagi Pak Ustadz. Alhamdulillah sekarang sudah diberi Allah lewat jamaah-jamaah kita, para donatur-donatur kita, sehingga kita bisa membangun ini. Nanti ada nanti anak-anak ngajinya di sini. Nah, kita santrinya sudah ini dari donatur, dari jamaah kita yang menanamkan sahamnya sebagai investasi akhirat. Jadilah ini ukuran 12 kali 18. Insya Allah ini bisa muat santri sekitar 150 untuk ngaji. Jadi mudah-mudahan segera selesai, ini baru 70%. Sedang proses pembangunan ini ya? Iya, jadi masih nunggu para donatur-donatur untuk berinvestasi di sini. Jadi rencana ini mudah-mudahan tahun ini bisa selesai dan bisa diterkat untuk ini. Jadi inilah untuk nanti sehingga dia lebih nyaman, lebih kerasan lagi. Bisa dilihat kelilingnya Mas. Jadi Nah, Pak Kiai, tadi saya melihat adik-adik kita dalam berpenampilan sholawat dan baca Al-Quran itu tentu mereka ada yang SMP dan SMA. Nah, itu ada perhatian khusus bagi mereka yang ketika sudah selesai nanti untuk melanjutkan, misalnya ada beasiswa khusus mereka yang sudah memiliki prestasi seperti itu? Alhamdulillah, jadi memang semua proses dan sebetulnya sudah diawali di tahun kemarin setelah anak-anak kita selesai 30 juz, itu kita memang sebagai penanggung jawab di sini tidak melepaskan begitu saja. Kami punya tanggung jawab moral. Bagaimana anak-anak ini setelah selesai 30 juz.
Karena kan masih masyarakat di sini masih berpedoman bahwa Al-Quran itu tidak ada apa-apanya. Tapi kami sebagai penyelenggara menyadari hal itu, akhirnya kita mengusahakan jangan sampai dia selesai 30 juz terus keluar jadi pelayan toko. Naudzubillah. Sebagai mesti 30 juz harus dia bisa mandiri, bisa menjadi ustadz atau ustadzah. Dan salah satunya kalau dia belum bisa dapat tempat sebagai ustadz-ustadzah di tempat lain, dia dikasih kesempatan untuk ngabdi di sini, untuk mengajar anak-anak di sini, membantu sebagai ustadz dan ustadzah. Jadi nanti dikasih uang saku, uang apa, sebagai supaya dia tidak begitu selesai terus ini. Nah itu di samping itu mempersiapkan mereka untuk mendapatkan tempat yang lebih baik lagi. Nah, ada lagi yang setelah 30 untuk tahun ini, alhamdulillah Umi-nya punya jaringan sehingga bisa memberikan beasiswa ke perguruan tinggi. Di mana itu Pak? Di PTIG. Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, PTIG. Jadi 6 orang, 6 anak, 6 santri ya. Sudah di sana. Di IIG. Jadi kita pilihkan IPTG karena supaya Qurannya ini tidak ditinggal. Jadi beasiswa itu dari komunitas alumni ITB. Itu ada 6 anak tahun ini dikuliahkan di PTIG dalam waktu 4 tahun, dibayar di depan, sehingga anak-anak sudah tidak mikirin biaya lagi. Sampai biaya wisuda sudah disediakan, sehingga dia hanya bisa menyediakan waktu dan tenaga. Nah itu insya Allah itu akan lebih manfaat, sehingga mereka punya daya saing di masyarakat kelak. Di samping sebagai hafidhah, dia punya daya saing tersendiri. Nah ini boleh kita jalan-jalan ke sana Pak Ustadz, sambil ini lihat lahan kita. Memang lahan kita seperti ini masih dalam taraf pembangunan, seperti ini masih berantakan. Tapi alhamdulillah anak-anak tetap nyaman saja ya jadi kondisi ini. Amin ya Rabb, amin. Jadi ini ya alhamdulillah. Itu jadi ini sudah seperti ini. Kita ada di sana ada aula lagi. Jadi ini dapurnya aja masih sementara seperti ini, tapi untuk melayani yang aktif kan cuma 70 santri sama pegawai-pegawai yang udah bisa. Nah ini ada aula. Silahkan Mas disut aula ini untuk anak-anak yang pulang balik. Nah, dan ini ada meja kursi. Meja kursi ini bantuan dari SMA Negeri 5. Sehingga waktu kita belajar tatap muka dengan guru SMA 5, bangku ini kita pasang lagi. Seperti sekolah biasa, bukan mengaji. Sekolah pakai duduk di kursi. Jadi ada gurunya, nanti ada yang pakai laptop, ada yang pakai papan tulis, terserah. Nah, ini disediakan nih untuk SMP, SMA. Kemudian ini ada asramanya masih dalam posisi rumah, belum bentuk sempurna, masih membuka peluang para donatur untuk berinvestasi. Ya ini memang dulu kita beli ini dalam bentuk rumah, tapi akhirnya kita ini yang penting dijaga kesehatan, kerapihan. Jadi ini masih dalam bentuk rumah. Ini Pak Ustadz dalam bentuk rumah, kita yang tadi dapur di sini kita buang sehingga jadi ini ruang ini adalah ruang santai. Jadi sehingga santri itu tidak di dalam kamar saja, tapi begitu di kamar dia bisa keluar. Jadi ini memang kita sengaja tidak kita memenuhi ambisi kita bikin kamar-kamar tapi anak kayak dikurung di penjara. Nah, jadi ini kamar pun memenuhi standar. Jadi ukurannya adalah 1:3. 1:3. 1 meter, 3 meter, 1 kali 3 meter itu untuk satu anak. Kalau kamar itu 3 kali 3, kita isi 3 anak, tidak boleh lebih. Karena nanti kalau saat dia istirahat, kebutuhan udara, oksigen harus memenuhi. Menyesuaikan ruangan. Nah, kalau dia terlalu padat anaknya, ada lemari-lemari di luar. Jadi 1:3 itu adalah standar tanpa apa-apa. Baik. Nah, gitu. Nah, ini Oke, sudah cukup saya kira. Haji Nahrawi Ahmad serta Umi Hajah Sayyidah Hanum SIMA atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk dalam program Ayat Pesantren, dan semoga Pak Kiai Mustafa ini selalu dalam hidupnya yang terbaik. Amin. Wa ta'ala dilancarkan semuanya, dilancarkan rezekinya dari segala arah insyaallah. Amin. Baik.
ada pesan kata kunci Pak Kiai untuk pemirsa kita pesantren khusus untuk pesantren kita. Silakan Pak Kiai. Ya alhamdulillah pesannya adalah Ya. I Love Pesantren ini, program ini adalah salah satu mempromosikan pesantren-pesantren yang selama ini banyak orang yang tidak mengenal pesantren. Dengan adanya program I Love Pesantren, mudah-mudahan masyarakat khususnya Indonesia mulai melihat betapa kualitasnya pesantren sehingga mereka tertarik untuk mendidik anak-anaknya di lembaga pendidikan di pesantren. Dengan adanya Love Pesantren ini, I Love Pesantren ini, alhamdulillah kami dari Pondok Pesantren terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dipotret di sini, apa yang kita sampaikan bisa sampai ke pemirsa sehingga Ayo sama-sama anak-anak. ya, tentang pemirsa sehingga pemirsa tertarik dengan Pondok Pesantren Insani dan bisa mengirim anak-anaknya untuk ke sini sehingga bisa bergabung. Mari kita mencintai dan menjaga Al-Quran sepenuhnya dengan ikhlas sehingga kita bisa bertemu bersama-sama di depan surga. Amin. Bahwa sebenarnya punya Love pesantren tadi. Oh. Hidup I Love Pesantren sama-sama yuk. Hidup ya tepuk tangannya. Baik pemirsa Patria TV di seluruh Indonesia atau dimanapun saja berada, bahwa Pondok Pesantren adalah tempat di mana ditempatnya para santri dan santriwati untuk memiliki keimanan yang kuat, memiliki ilmu yang dahsyat, serta memiliki akhlakul karimah. Dan insya Allah hidup hanya sekali, jadilah yang berarti sebagai manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Saya Mustafa, Patria TV, I Love Pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.